Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil, Bapak Wahyutama PhD. Sebelumnya saya Rosanur Aziza dengan NIM 224220005 akan mempresentasikan UAS saya. Saya mengambil judul Profesional Humas di Era Media Sosial dengan studi kasus Sherry Juanda dan isu tambang di Maluku Utara. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait teori yang saya gunakan. Saya menggunakan teori dari Kara Alaimo, yaitu profesional humas di era media sosial. Pertama, humas sebagai komunikator strategis. Di sini Alaimo menekankan pentingnya humas sebagai strategi komunikator yang adaptif terhadap dinamika media sosial yang terus berubah. Kemudian kemampuan untuk merespon dengan cepat, tepat, dan efektif adalah kunci. Media sosial merupakan arena publik baru, yaitu media sosial telah menjelma menjadi arena publik yang sangat cepat, terbuka, dan penuh dengan potensi resiko reputasi. Setiap unggahan dan komentar dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik. Kemudian manajemen narasi dan krisis. Profesional humas harus mampu mengelola narasi yang konsisten, menghadapi krisis komunikasi, dan memfasilitasi interaksi dua arah secara real time untuk menjaga citra positif. Kemudian di sini teori yang kedua yang saya gunakan adalah teori Jennifer Les, yaitu strategi komunikasi pasca pemilu. Di sini Les Marchman menekankan bahwa kemenangan dalam pemilu bukanlah akhir dari marketing politik, melainkan awal dari fase yang jauh lebih kompleks. Jadi setelah pemilu, strategi komunikasi ini tidak lagi berfokus pada memenangkan suara, tetapi pada mempertahankan legitimasi, kepercayaan, dan dukungan publik dalam konteks pemerintahan. Inilah yang disebut sebagai pergeseran dari market-oriented party menuju market-oriented government. Kemudian pasca pemilu, komunikasi ini tidak lagi sekedar menjual janji, melainkan menunjukkan bahwa pemerintahan ini mendengar dan merespon publik. Les Marchman menekankan bahwa komunikasi harus mencerminkan hasil konsultasi, umpan balik publik, dan perubahan kebijakan yang nyata. Jika komunikasi tetap bersifat satu arah, seperti saat kampanye, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar. Kemudian, strategi komunikasi pasca pemilu harus menampilkan kepemimpinan yang tegas, namun tetap sensitif terhadap opini publik. Terlalu mengikuti polling dapat melemahkan kepemimpinan, tetapi mengabaikan suara politik juga merusak legitimasi. Komunikasi di sini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan keputusan sulit, sekaligus menunjukkan empati yang bertanggung jawab. Baik, kemudian kita ke latar belakang atau pendahuluan dari studi kasus ini, yaitu konteks isu negatif perusahaan tambang di Maluku Utara. Maluku Utara dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi tambang. Namun kekayaan ini seringkali diiringi oleh konflik sosial dan isu lingkungan yang kompleks. Perusahaan tambang yang beroperasi di sana sering menghadapi tantangan reputasi. Isu negatif muncul terkait dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan tambang yang dimiliki oleh Sherry Juanda. Hal ini menciptakan perdebatan sengit di ranah publik. Media sosial menjadi medan pertempuran opini yang intens, di mana berbagai pandangan dan kritik dilontarkan, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri pertambangan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh berita atau isu negatif yang menerpa Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Itu banyak sekali opini-opini publik yang negatif gitu ya, mempertanyakan bagaimana izinnya, kemudian ketentuan-ketentuan, karena kan pejabat publik itu kan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu apabila memiliki perusahaan. Nah, inilah yang menjadi perdebatan di publik. Kemudian bagaimana Sherly Juanda serta tim humas yang di belakangnya itu menanggapi tentang isu-isu tersebut. Pertama, Sherly Juanda, humas profesional dan kepemilikan perusahaan. Kita ke poin pertama tentang aktivitas media sosial. Di sini Sherly Juanda memang aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok ya, itu menjadi salah satu media untuk Sherly Juanda ini mendokumentasikan hasil kerjanya. Nah, Sherly Juanda ini memanfaatkan kehadiran media sosial untuk berinteraksi langsung dengan publik dan pemangku kepentingan. Kedua, latar belakang komunikasi. Dengan latar belakang komunikasi strategis, Sherly memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pesan
yang disampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya. Pendekatan yang transparansi menghadapi isu negatif ini, Syahri Juanda memiliki pendekatan yang transparan dan keterlibatan langsung dengan publik, membangun jembatan komunikasi yang jujur. Kemudian yang keempat, edukasi dan klarifikasi digital. Syahri menggunakan platform digital untuk edukasi dan klarifikasi isu, memastikan informasi yang akurat itu sampai kepada masyarakat luas. Jadi di sini Syahri Juanda serta tim humas di belakangnya itu tidak langsung menyerang opini-opini negatif tadi, tidak langsung menanggapi, namun di sini Syahri Juanda dan tim humas memiliki strategi tertentu. Strategi komunikasi Syahri Juanda berdasarkan teori Alaimo yang pertama, pengelolaan narasi proaktif. Secara aktif dia menyampaikan fakta dan data yang relevan terkait operasional perusahaan. Ini mencegah penyebaran informasi yang keliru. Kedua, interaksi dua arah. Dia tidak langsung merespon kritik dan pertanyaan dengan cepat dan secara personal di media sosial, karena apapun statement yang dikeluarkan akan mudah untuk disalahpahami. Kemudian yang ketiga, kolaborasi komunitas. Syahri Juanda dan tim bekerja sama dengan media terpercaya dan influencer untuk membangun kepercayaan dan dukungan positif terhadap dirinya. Jadi Syahri Juanda memilih media yang terpercaya untuk dia dapat menjelaskan ataupun mengklarifikasi tentang terpaan isu-isu yang tidak baik. Di sini dia menggunakan media yang terkenal yaitu Rosi. Dia menjelaskan klarifikasinya bahwa dia sudah mengkonsultasikan kepemilikan tambang itu ke KPK, kemudian ke kejaksaan, gitu. Jadi dia tidak langsung merespon di media sosialnya karena akan lebih mudah untuk munculkan statement negatif. Dan di sini Syahri memiliki media yang terpercaya. Ini merupakan langkah yang tepat dalam mengklarifikasi ataupun menanggapi isu-isu negatif. Tantangan media sosial dalam isu tambang, pertama penyebaran hoax dan misinformasi. Kecepatan media sosial ini menjadi pedang bermata dua, memfasilitasi penyebaran hoax dan misinformasi yang sulit dikendalikan. Jadi di satu sisi Syahri ini mudah untuk bisa mendokumentasikan kinerjanya, tapi kebalikannya juga media sosial ini juga menjadi pedang bermata dua yang dapat menyebarkan hoax dan misinformasi dengan mudah. Tekanan opini publik yang seringkali emosional dan politis dapat menimbulkan tekanan besar terhadap perusahaan, personal, maksudnya di sini Syahri Juanda, dan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga resiko reputasi. Setiap langkah yang salah dapat berujung pada resiko reputasi yang berdampak serius pada bisnis ataupun hubungan sosial perusahaan. Nah, dengan langkah-langkah yang tepat tadi, Syahri Juanda ini berhasil menurunkan sentimen ataupun isu negatif. Jadi melalui kampanye edukasi, sentimen negatif di media sosial berhasil menurun secara signifikan. Kemudian dialog konstruktif, terciptanya dialog yang membangun antara legitimasi Syahri Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara dan masyarakat Maluku Utara menggantikan ketegangan sebelumnya. Pelajaran dari kasus Syahri Juanda untuk profesional humas yang pertama, kecepatan dan ketepatan informasi. Respon tepat dan informasi yang akurat adalah kunci utama dalam menghadapi dinamika media sosial. Kedua, keterbukaan dan empati. Membangun reputasi positif membutuhkan keterbukaan dan kemampuan untuk berempati dengan pandangan publik. Yang ketiga, literasi digital. Pemanfaatan literasi digital ini juga menjadi esensial untuk melawan hoax dan membangun narasi yang positif dan konstruktif. Terakhir, kesimpulan, profesional humas di era media sosial adalah agen perubahan. Relevansi terhadap teori Alaimo. Teori Alaimo ini terbukti sangat relevan dalam praktik nyata menghadapi isu kompleks di media sosial, bagaimana tim Syahri Juanda mampu menempatkan diri ketika terserang isu negatif. Kedua, relevansi dengan teori Jennifer Les, yaitu bahwa komunikasi atau strategi komunikasi itu bukan pada saat pilkada atau pada saat Syahri Juanda ini mencalonkan sebagai gubernur, namun dilakukan saat setelahnya juga. Legitimasi pemimpin harus tetap dijaga dengan komunikasi dua arah yang tepat dan efisien. Kepemimpinan Syahri Juanda. Syahri Juanda juga menunjukkan bagaimana profesional humas dapat efektif mengelola krisis dan membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi sebagai seorang pemimpin.
Humas yang adaptif. Era media sosial menuntut profesional humas yang adaptif, transparan, dan komunikatif demi keberlanjutan bisnis ataupun saya juga ada sebagai pemimpin di media sosial. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.